Halo Gadgeters, selamat datang di Dunia Tech dalam Berita. Ini adalah segmen news dari K2 Gadgets yang baru aja di launching. Ini adalah episode pertama di 2021 ini. Mudah-mudahan kedepannya seminggu sekali kita akan tayang. Teknologi itu cepet banget ya berlalu ya. Rasanya baru aja kita heboh dengan foldable display. Sekarang udah masuk eranya rollable display. TCL dan Oppo udah sempat ngasih tunjuk konsep mereka beberapa waktu yang lalu. Yang terbaru ada LG. Mereka ngasih teaser LG Rollable Phone di CES 2021. Kabarnya bakalan dirilis di Q4 dengan harga lebih dari 2.500 US. Mahal tapi nggak perlu takjub. Namanya teknologi baru pasti selangit harganya. Sebenarnya kalau ngomongin rollable display bukan barang baru buat LG. LG udah pamerin konsep rollable TV beberapa tahun yang lalu dan belakangan udah mulai dijual juga di Korsel. LG Signature OLED R namanya. Mau tahu harganya? 87.000 US. Gokil. Soal durabilitas dan kekurangan maupun kelebihannya seperti apa dari produk rollable ini tentu harus kita lihat langsung dan coba dulu. Yang jelas kami excited banget untuk menyambutnya. News selanjutnya adalah soal under display camera. Kalau kalian ngikutin channel K2 Gadgets pasti udah tahu bahwa kami udah pernah bahas handphone dengan teknologi under display camera. Yap, Axon ZTE 25G. Dan juga beberapa vendor yang sebenarnya udah pamerin juga ya, meski belum dijual kayak ZTE. Mungkin mereka masih mau bener-bener matengin dulu. Ada Xiaomi, Oppo, Samsung. Ngomongin Samsung, kami kira di antara semua lini produk Samsung, teknologi ini bakalan debut di handphone flagship high-end mereka. Tapi ternyata salah. Baru-baru ini beredar teaser under display camera di laptop terbaru mereka. Samsung Blade Bezel namanya. Ini nggak tahu juga ya nama laptop atau istilah untuk layarnya. Layarnya tuh OLED, bezelnya super tipis dengan screen to body ratio 93%, materialnya juga ringan dan tebelnya cuma 1 mm. Luar biasa. Yang perlu dicatat, dari pengalaman kami, teknologi under display camera ini masih banyak kekurangannya. Apakah Samsung mau coba-coba eksperimen di laptop dulu? Sampai dengan bener-bener mateng, baru dilempar ke handphone? Ya mungkin aja. Kita tunggu. Belakangan ini lagi heboh dengan isu privacy di WhatsApp terkait dengan updatean terbaru mereka yang akan mengharuskan kita menyetujui terms and conditions WhatsApp terkait dengan pengelolaan data. Kalau menolak setelah tanggal 8 Februari kita tidak akan bisa menggunakan WhatsApp lagi. Terkesan ngancem dan kayak mau ngerampok gitu sih ya. Tapi sebenarnya ini masalah komunikasi yang kurang oke aja dari mereka. Makanya belakangan ini mereka merilis update press release. Intinya mereka bukan mau memata-matai konten chat kita lalu menyebarluaskannya. Itu tetap cuman kita dan penerima yang bisa baca. Lebih jauh mereka juga nggak bisa lihat dan share lokasi kita, isi grup WhatsApp, nggak share kontak kita, siapa aja yang kita telepon via WhatsApp. Begitu juga ke Facebook. Sebenarnya ini lebih ke urusan WhatsApp bisnis dan pengintegrasian lebih jauh dengan Facebook dan Instagram. Tapi apakah ini berarti WhatsApp nggak collect data kita sama sekali? Wah, kalau soal yang itu udah dari dulu di-collect. Apa aja sebenarnya yang diambil? Di Privacy Info App Store jelas banget dijembrengin semua. Buat apa sih mereka dari dulu collect data beginian? Supaya next time gue buka IG atau Facebook nggak keluar iklan sabun colek, melainkan iklan case handphone, diskon laptop baru, dan lain-lain. Yap, ketersesuaian iklan. Karena disitulah Facebook cari duit. Terus apakah kita harus heboh dan ketakutan? Singkat cerita, segila-gilanya Facebook belum lebih parah daripada Google. Google menyediakan berbagai services yang hampir semua free. Google Search, Gmail, Google Assistant, dan lain-lain. Belum lagi ada OS Android yang notabene menyimpan begitu banyak informasi tentang kita. Di satu sisi, Google itu advertising company. Penghasilan mereka 80% dari iklan. Mereka udah menggunakan segala informasi yang secara sadar nggak sadar kita semua udah berikan melalui Google Services dan device Android untuk memberikan targeted ads yang semakin sesuai dengan profil kita. Kesel? Ya jangan. Ada kok di terms and conditions-nya kalau kita baca dengan teliti. Terkait fenomena rame-rame pindah ke Signal dan Telegram, nggak ada jaminan di suatu saat nanti mereka tidak akan merubah terms and condition-nya. Sekarang, basis user mereka belum sebesar WhatsApp.
Nanti semakin besar, kalau diakuisisi perusahaan kelas dunia misalnya, mereka harus cari cara lebih untuk menghasilkan duit yang lebih banyak. Ujung-ujungnya pasti data-data kita juga sebagai user yang akan dieksploitasi. Next item, the Luft Duo Air Purifier. Semenjak pandemi di tahun 2020, air purifier itu laris di mana-mana. Bisa dibilang sebagai salah satu tools untuk membantu mengurangi penyebaran dari virus corona via udara. Nah, yang terbaru di CES 2021 ada yang namanya The Luft Duo. Kelebihannya desainnya sangat kecil dan portable, jadi bisa dibawa ke berbagai lokasi yang kita butuhkan. Nggak ngerepotin. Lalu, nggak perlu penggantian filter yang mahal kayak kebanyakan air purifier yang udah beredar. Filternya cukup dicuci, lalu bisa digunakan kembali. Dan juga berkat UVA LED dan teknologi fotokatalik di dalamnya, punya kemampuan untuk menyaring partikel yang sangat kecil sekalipun. Dan sehubungan dengan virus corona, The Luft Duo diklaim bisa mensterilisasi virus corona dalam waktu 1 jam. Menarik nih, tapi jangan dipikir kalau udah menggunakan air purifier ini jadi berasa bebas corona ya, nggak gitu juga mikirnya. Tetap judulnya alat bantu sama kayak masker, hand sanitizer, dan kawan-kawan. Next item, Ryzen 5000 Mobile Series for Laptops. Kita sama-sama tahu ya, segokil apa prosesor buatan AMD belakangan ini. Untuk rig gaming terbaru gue aja, kemarin beli CPU AMD Ryzen 5 5600X. Nah itu kan buat PC ya. Masih dari CES, kali ini AMD merilis prosesor Ryzen 5000 Mobile. Untuk laptop nih, gokil. Infonya bakalan ada 2 seri juga. Seri H untuk gaming dan content creation, dan U untuk laptop ultra portable. Sebagai tambahan untuk seri H ada varian baru, HX. Model overclocknya nih, bakalan buat top-end gamer. Lanjut, buat seri H menggunakan basis Zen 3, sedangkan buat seri U ada 3 prosesor yang masih menggunakan basis Zen 2. Untuk kategorinya sendiri dibagi jadi 4, Ryzen 3, 5, 7, dan 9. Infonya di 2021 ini bakalan ada lebih dari 150 laptop dengan prosesor ini. Sama kayak kalian, kami juga udah nggak sabar untuk nyoba. Intel ditunggu pembalasannya segera. News yang terakhir, apalagi kalau bukan tentang Samsung Galaxy S21 series yang baru resmi meluncur. Tadi malam udah resmi bisa di-preorder di Indonesia. Kita mulai dari berita yang pahit dulu ya. Sesuai bocoran, nggak ada charger dan headphone dari dalam box. Terus semua varian tidak memiliki slot SD card. Kemudian untuk S21 yang kecil, backdoor-nya plastik. Lalu selain S21 Ultra, resolusi layarnya hanya Full HD+. Melihat dari event kemarin, S21 series itu desainnya fresh dan unik, lebih bagus ketimbang S20 series. Favorit kami yang all black, Phantom Black namanya, dan warna itulah yang kami PO, yang varian S21 Ultra tepatnya. Ngomongin pre-order, bonusnya cakep, free Galaxy Buds Pro, Smart Tag, Samsung Care 1 tahun, potongan dari bank up to 1 juta rupiah, dan free upgrade ke varian di atasnya kalau order di periode awal PO sampai dengan 17 Januari. Contoh, kami beliin 128, nanti yang datang 256. Berlaku juga untuk Galaxy S21 Plus. Jangan lupa baca lagi terms and condition-nya. Untuk Galaxy S21 Plus bisa diambil mulai 28 Januari, sedangkan yang Ultra 4 Februari. Lalu apa ceritanya nih dengan yang S21 biasa? Sabar, menyusul di Februari infonya. Soal spek ya kami jelas akan nantikan buat nyoba, apalagi prosesor Exynos 2100-nya. Dan setup kamera terbaru, sensor kamera 108 megapiksel generasi kedua dan juga lensa tele 10 kali optical zoom. Untuk RAM, S21 Ultra varian paling tinggi, yang 512 dapat RAM 16, varian di bawahnya RAM-nya 12 GB. Good news-nya lagi, S21 series adalah lini flagship perdana Samsung yang dijual secara resmi dengan embel-embel 5G di Indonesia. Di lock nggak 5G-nya? Lihat nanti ya, kalau barang kami udah datang. Jangan lupa S21 Ultra satu-satunya yang mendukung S Pen yang nantinya bisa dibeli secara terpisah bersama case. Untuk spek lebih detail dan yang mau PO, link udah kami taruh di deskripsi. Oke, itu aja episode Dunia Tech dalam Berita. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya soal semua news yang tadi udah gue sebutin di atas, boleh drop komen di bawah dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye!